Halo teman-teman kelontong ruru, hari ini kelontong ruru akan membuat scape. Mungkin sebenarnya bukan terrarium ya, tapi jatuhnya lebih ke scape untuk Cephalotus. Nah, temanya kali ini adalah vertical scape, dan ini sebenarnya adalah challenge dari teman mitra Andaru Agrika, dimana di video sebelumnya teman dari mitra Andaru Agrika itu Ongki Akira udah membuat terrarium tavor pertamanya ya dengan highlight Cephalotus. Nah, kali ini kelontong ruru nggak mau kalah, kita mau tanding sama MAA. Nah, di sini tanaman yang dipakai untuk scape bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini udah tentu Cephalotus dari kelontong ruru. Kemudian nanti tanaman pendampingnya ada dua Pinguicula, Hanka dengan Pinguicula marciano, didampingi nanti sama Drosera grammaolensis. Nah, untuk mossnya juga di sini spesial nih mossnya, selain pakai sphagnum moss juga ada sphagnum moss. Sebenarnya ini bukan merah ya, tapi brown. Ini bukan sphagnum moss mati, tapi dia memang warnanya coklat kayak gini. Bisa dilihat jenisnya beda sama ice moss yang biasa kita pakai. Dia lebih fluffy ya, dan moss New Zealand seperti yang kita tahu itu adalah sphagnum moss terbaik, itu biasanya fluffy juga kayak gini. Cuman untuk melihara mereka temperaturnya harus HL ya. Kita juga nanti pakai star moss seperti ini. Ini juga lumut yang membutuhkan suhu dingin, dan juga hairy moss seperti ini. Ini semuanya lumut yang butuh suhu dingin ya. Nah, kemudian untuk metan yang akan dipakai, terutama untuk Cephalotusnya, adalah campuran dari bahan-bahan ini. Yang pertama adalah sphagnum moss cacah, kemudian sphagnum moss yang panjang nggak dicacah, Canuma, perlite, kemudian kokudo, dan kumis kecil. Semuanya nanti kalau mau dipakai dibilas bersih dulu ya untuk ngilangin semua kandungan salin, garam, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Fungsinya masing-masing apa sih? Mungkin teman-teman udah tahu ya kalau Cephalotus itu sebenarnya tanaman yang bandel selama suhunya dingin dan kondisi pemeliharaan tercukupi, cahayanya juga kuat, kelembapan juga kering. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat Cephalotus itu ada yang nanam pakai full perlite, pakai apa aja gitu. Nah, itu yang penting suhunya dingin. Dan mungkin kalau pernah dengar juga di CM Exotic, dia dulu populerin tanam Cephalotus pakai full perlite ya. Tapi kalau sekarang kalian tanya ke dia udah berhenti pakai full perlite. Nah, disitulah alasan kenapa kelontong ruru pakai sphagnum moss sama kokudo. Karena disitu CM sendiri menstate bahwa itu lama-lama Cephalotusnya tumbuhnya kurang bagus karena mereka tetap butuh kandungan humic acid atau nutrisi asam yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sphagnum dan kokudo ini. Nah, terus sekarang nanti semuanya setelah dibilas, dimix, dan hasilnya akan tampak seperti ini ya bahannya. Ini adalah mix dari semua bahannya. Bisa kita lihat Cephalotus yang rawatan lama dari kelontong ruru, tunasnya banyak, medianya juga sama pakainya. Nah, terus bikin scape-nya gimana sih? Seperti yang kita tahu kalau Cephalotus itu di habitat paling menyenangi cliff-cliff seperti ini, yaitu mereka tumbuh secara vertikal ya. Dan walaupun mereka tampak hanya tumbuh di batu atau segala macam, atau mungkin ada teman-teman bingung Cephalotus itu hidup banyak di pinggir laut tapi kok nggak mati kena air garamnya, perlu diketahui justru karena bentuknya scape vertikal seperti ini, itu salin-salin yang ada di sekitarnya saat ombak pasang segala macam itu hanyut kena aliran dari air tawar karena airnya terus mengalir. Nah, selain itu dengan bentuk scape yang vertikal seperti ini, aerasi akan lebih bagus ya. Jadi intinya semua tavor-tavor kalau kita lihat di habitat yang tumbuhnya di scape-scape atau tebing seperti ini, atau cliff ya, itu pasti membutuhkan aerasi yang sangat baik. Nah, kemudian cara bikin scape-nya itu kelontong ruru bikin dari pot yogap seperti ini. Seperti yang kelihatan di foto ini, kita hilangkan ya bagian depan sama sampingnya sedikit. Kemudian sisakan bagian bawah sini untuk menahan media dan kelembapan. Nah, kemudian sebelum kita campurkan medianya, itu kita harus melapisi dulu. Sebagai contoh ada di sini. Jadi kita lapisi bagian bawah dengan sphagnum moss full, kemudian bagian atasnya sini atau bagian senderan belakangnya juga dengan sphagnum moss full seperti ini. Tujuannya apa? Biar nanti pas pakai tatakan
itu kelembapan airnya akan meresap ke sini dan menjaga kelembapan media yang ada di sini. Nah, jadi kalian persiapkan dulu sphagnum mouse-nya, kita tempel rapat di sini, kemudian kita gunting bagian depannya. Nah, kemudian setelah ditempeli sphagnum mouse, kita lapisi dengan bahan-bahan media yang udah kita racik tadi ya. Kita tempelkan terus seperti ini. Nah, kemudian juga selain meracik seperti ini, kenapa tadi kelontong ruru juga ada pakai sphagnum mouse yang nggak dicacah ya, yang masih panjang seperti ini. Ini gunanya apa? Jadi sembari kita nempelin media poros seperti ini, kita campurin dikit-dikit dengan sphagnum mouse yang kayak gini. Sekali lagi, ini gunanya untuk menahan kelembapan ya. Sama kalau akarnya pas jalan, seperti kita tahu semua tafor itu menyenangi media yang organik. Jadi akarnya siapa tahu kalau pas ketemu jalan ke sini tumbuhnya itu bisa lebih bagus. Nah, kemudian kita tambal semuanya. Kemudian untuk batu, kita tentu harus mencari batu yang tepat ya. Ini kelontong ruru nyarinya juga lama banget dari segi bentuk dan bahan. Batu ini kenapa kelontong ruru pilih? Karena bukan sekedar batu vulkanis biasa, tapi setelah melihat foto-foto habitat Cephalotus di Albany, ini batunya mirip banget dengan batu pesisir pantai yang ada di Albany, Australia. Kemudian bentuknya juga pas banget ya, bisa kita lihat di sini. Seret. Nah, jadi di sini ada media yang udah nempel. Nanti ini akan dihuni oleh Cephalotusnya. Kemudian akan kita tahankan di sini. Nah, ini nanti akan menjadi tempat Cephalotusnya untuk tumbuh. Dan kemudian untuk nahan batunya, itu nanti akan kita ikat dengan benang. Benang yang kelontong ruru pakai adalah benang seperti ini. Dan kemudian karena potnya udah dilubangin, jadinya gampang ya. Kita tinggal nyusupin benang-benangnya untuk nahan batunya. Nah, kita bisa tarik benangnya. Kemudian kita cari lubang lainnya. Nah, kita tahan dengan simpul di belakangnya. Jadi batunya akan relatif tahan ya, nggak goyang-goyang. Kalau kena guncangan juga nggak jatuh. Kita ikat simpul di belakangnya. Nah, kalau gini kan relatif batunya nggak goyang ya. Kemudian buat ngelengkapin juga, batu ini mungkin bisa kita tahan juga ya pakai benang. Caranya. Nah, guna lubang ini selain untuk masuknya benang juga sebagai untuk ventilasi udara ya. Jadi akar dari Cephalotus dan tafor itu nggak gampang banget busuk.
jadi semua setelah kita skip semua prosesnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat pink Cephalotusnya ada di tengah, dikelilingi oleh marun mossnya dari jenis Sphagnum. Di sini ada umbrella mossnya. Kemudian ini adalah lumut-lumut dari pegunungan intermediate atau HL ya, butuh suhu dingin semua. Ini juga. Kemudian batunya, kemudian pinguiculanya di sini semuanya menggunakan media Sphagnum moss hidup. Seperti yang kita tahu, pinguicula itu walaupun banyak yang bilang medianya yang paling bagus adalah bebatuan, tapi coba teman-teman lihat deh, teman-teman yang miara di pinguicula di daerah dingin itu semuanya pakai Sphagnum moss juga bagus. Nah, itu alasan utamanya, tinggal Google kalian cek habitat asli pinguicula. Walaupun mereka tinggalnya di bebatuan seperti ini, tapi akar mereka berjalan di lumut-lumut yang tumbuh di batu seperti ini. Bahkan kadang pada saat lumutnya jatuh menjuntai, pinguicula tetap tumbuh ya, jadi kesannya dia kayak floating. Jadi epifit banget, tumbuh di lumut-lumut yang menggantung. Nah, ini semuanya setupnya khusus untuk indoor di ruangan AC ya, karena semuanya butuh suhu dingin dari Cepa, lumut, Drosera gramolensis, dan kedua pinguicula ini. Dan untuk langkah terakhir, selain kita basahi untuk aklimatisasi lumut, Kelontong Ruru juga memakai resep serum rahasia buatan kami. Ini aman digunakan untuk tafor dan juga udah dicoba untuk litops. Itu hasilnya sangat baik untuk membantu daya aklimatisasi, kemudian akarnya juga lebih cepat tumbuh, dan untuk litops lebih cepat gendut. Dan ini udah kami coba semprot ke semua tafor, nggak cuma nepe, ke Cepa, ke pingu, dan Drosera yang rewel pun itu aman. Kita semprotnya sedikit aja ya. Ini juga bisa membantu lumutnya untuk cepat regenerasi. Nah, setup baru kayak gini memang kelihatannya masih belum rapi. Tentunya kita akan butuh waktu sampai nanti semua lumutnya akan tumbuh, beradaptasi, dan membuat scape yang benar-benar alami. Contoh sebelumnya yang udah Kelontong Ruru buat ada di bawah. Nah, ini scape sebelumnya yang Kelontong Ruru buat ya. Di sini bedanya adalah pot yang kami gunakan sama, tapi dinding potnya kami lapisi dengan Tropica moss, sejenis whipping moss yang dilabeli Tropica. Pertumbuhannya bagus ya, dan nanti kalau dia udah ngerambat, dia juga bisa mensustain pertumbuhan dari tafor-tafornya seperti pinguicula maupun Sphagnum mossnya. Bisa kita lihat ini usianya udah sekitar 3 minggu. Dan kita juga semprot dengan ramuan yang tadi kita bikin, bisa kita lihat ya. Pinguiculanya, kemudian juga Drosera gramaonya, semuanya udah mengeluarkan perangkap dengan lendirnya. Jadi ini menandakan kalau Drosera dan pingunya udah beradaptasi, nggak mogok ngeluarin getah perangkapnya. Oke, sekian teman-teman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman nanti berkreasi lebih lanjut dalam memelihara tafor. Jadi nggak bosen cuman melulu di pot aja ya. Kemudian juga terima kasih buat mitra Andaru Agrika yang udah banyak membantu Kelontong Ruru melengkapi koleksinya dan memberi inspirasi. Thank you.